Mari kita belajar tentang panca indera yang ada pada manusia. Kita diberi oleh Tuhan kemampuan untuk melihat pemandangan yang indah, merasakan enaknya coklat, mendengar lagu, mencium wangi bunga, dan udara yang dingin. Kita memiliki kemampuan tersebut karena memiliki alat indera. Apakah kalian tahu artinya alat indera pada manusia? Alat indera adalah alat untuk mengetahui keadaan sekelilingmu. Manusia memiliki 5 alat indera, makanya dinamakan panca indera. Sekali lagi, 5 alat indera manusia disebut panca indera. Panca indera manusia terdiri dari mata sebagai indera penglihatan, telinga sebagai indera pendengaran, hidung sebagai indera pencium bau, lidah sebagai indera pengecap atau perasa, dan yang terakhir kulit sebagai indera peraba. Bagian 1. Mata sebagai indera penglihatan. Indera penglihatan yaitu sepasang mata yang berbentuk seperti bola dengan diameter 25 mm dan terletak di rongga mata sehingga mata kita bisa melihat ke samping, ke atas, dan ke bawah. Cara kerja mata sangat bergantung kepada cahaya. Jika cahaya masuk ke mata, maka mata dapat melihat. Mata memiliki 3 bagian, yaitu bagian luar atau bagian pelindung mata. Bagian ini berfungsi untuk melindungi mata dari kotoran, debu yang masuk ke mata. Kemudian, ada bagian dalam atau bagian yang berfungsi untuk melihat serta bagian pelengkap yang berfungsi untuk membantu proses penglihatan. Bagian luar atau pelindung mata berfungsi untuk melindungi mata dari kotoran debu yang masuk ke mata. Bagian ini terdiri dari alis, kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, serta bulu mata. Alis berupa rambut yang tumbuh di atas mata, berguna untuk melindungi mata dari keringat atau air yang mengalir dari dahi. Kelopak mata terdiri dari kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Kelopak ini berguna untuk melindungi mata dari benda-benda asing seperti debu, asap, dan air. Kelopak mata akan menutup dengan cepat jika ada benda asing yang akan masuk ke mata. Selain itu, kelopak mata berguna untuk membantu mata untuk beristirahat serta mendorong kotoran keluar dari mata. Bagian terakhir yaitu bulu mata, berupa rambut yang tumbuh pada kelopak mata, berguna untuk menahan debu dan kotoran yang akan masuk ke mata. Bagian selanjutnya adalah bagian dalam mata. Bagian ini terdiri dari kornea atau selaput bening, lensa, pupil atau anak mata, iris atau selaput pelangi, sklera, retina, dan saraf penglihatan. Kornea adalah bagian mata paling luar berupa selaput bening. Kornea berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk menuju retina. Kornea ini dibasahi oleh air mata agar tetap lembab dan terhindar dari kotoran yang menempel. Lensa tidak terlihat dari luar. Lensa berada tepat di belakang pupil. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata, sehingga kita dapat melihat benda secara jelas. Lensa juga berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat pada retina. Lensa dapat mencembung atau memipih. Kemampuan lensa untuk mencembung dan memipih dinamakan daya akomodasi. Pupil terletak di tengah iris. Pada bagian iris terdapat lubang yang bundar di pusatnya. Lubang inilah yang disebut pupil. Pupil berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Jika cahaya terang, maka pupil mengecil. Jika cahaya redup, maka pupil akan melebar. Iris adalah bagian mata yang terletak tepat di belakang kornea. Iris memiliki warna karena mengandung pigmen.
Namun, warna iris pada setiap ras berbeda-beda loh. Ada yang warna hitam, coklat, biru, hijau, dan abu-abu. Sklera merupakan bagian mata yang berwarna putih. Sklera ini berisi cairan yang encer. Kemudian, bagian yang lain adalah retina. Retina paling pekat terhadap cahaya. Retina terletak di bagian belakang. Retina berfungsi untuk menerima cahaya yang masuk, kemudian diteruskan ke saraf mata. Berikutnya adalah saraf mata atau saraf penglihatan, berfungsi untuk meneruskan informasi yang diterima oleh mata ke otak. Informasi itu nantinya akan diproses otak sehingga kita bisa melihat lingkungan sekitar kita. Bagian pelengkap mata terdiri dari kelenjar air mata dan otot mata. Otot mata berguna untuk menggerakkan bola mata sehingga kita bisa melihat ke segala arah. Sedangkan kelenjar air mata menghasilkan air mata yang berguna untuk membasahi kornea mata agar tetap lembab dan melumasi mata agar mudah digerakkan. Selain itu, air mata juga berguna untuk membersihkan mata dari kotoran yang menempel loh. Apakah kalian tahu bagaimana caranya mata kita dapat melihat? Mata bekerja saat menerima cahaya. Cahaya yang masuk ke mata kemudian ditangkap oleh pupil. Kemudian, cahaya tersebut akan diatur. Jika cahaya kurang, pupil akan membuka lebar. Jika cahaya yang masuk sangat berlebihan, maka pupil akan mengecil. Selanjutnya, lensa mata memfokuskan cahaya tersebut sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Kemudian, ujung-ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda itu ke otak. Setelah diproses di otak, barulah kita dapat melihat benda tersebut. Kelainan pada mata bisa beragam bentuknya. Mata merah disebabkan oleh masuknya benda asing ke dalam mata. Akibat dari mata merah yaitu mata terasa gatal, perih, dan memerah. Jangan pernah menggosok mata jika ada kotoran yang masuk. Rabun jauh atau miopi adalah berkurangnya kemampuan mata untuk melihat benda pada jarak yang jauh. Pada penderita miopi, cahaya jatuh di depan retina. Akibatnya, benda pada jarak jauh tidak dapat terlihat dengan jelas. Miopi bisa dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. Kelainan mata yang berikutnya yaitu rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat adalah berkurangnya kemampuan mata untuk melihat benda pada jarak dekat. Pada penderita hipermetropi, cahaya jatuh di belakang retina. Akibatnya, benda pada jarak yang dekat tidak dapat terlihat dengan jelas. Hipermetropi bisa dibantu dengan kacamata berlensa cembung atau positif. Mata tua atau presbiopi biasanya dialami oleh orang lanjut usia. Penderita presbiopi tidak bisa melihat benda pada jarak yang dekat dan jauh. Presbiopi bisa dibantu dengan kacamata berlensa cekung dan cembung. Berlanjut pada kelainan mata yang lain yaitu rabun senja. Rabun senja adalah berkurangnya kemampuan mata untuk melihat benda pada waktu senja. Kelainan ini disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Kemudian ada buta warna atau ketidakmampuan mata untuk membedakan warna-warna dengan jelas. Buta warna dibagi menjadi dua macam, yaitu buta warna total dan buta warna parsial. Buta warna total tidak bisa membedakan semua warna, sedangkan penderita buta warna parsial hanya bisa melihat warna-warna tertentu, misalnya merah atau biru. Untuk memelihara kesehatan mata, kita perlu melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, tidak membaca buku dengan jarak yang dekat. Jarak antara mata dan buku ketika membaca adalah sekitar 30 cm. Kemudian, jangan pernah membaca di tempat yang gelap. Biasakan membaca buku di tempat yang cukup terang. Tidak menonton TV pada jarak yang dekat. Kemudian, jangan menggosok mata saat kotoran masuk ke mata karena bisa melukai mata.
Kemudian, makan makanan yang mengandung vitamin A. Vitamin A baik untuk mata. Contohnya hati, telur, susu, buah-buahan berwarna kuning dan merah. Selanjutnya, kita bisa periksa ke dokter jika terjadi kelainan pada mata.